Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan, sifat, dan fungsi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan kita. Kita mulai dari pengertian dan jenis peraturan perundang-undangan. Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua sendi kehidupan, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diatur dan tunduk pada aturan yang berlaku. Aturan hukum di Indonesia meliputi peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan aturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah semua aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam rangka mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib dan aman. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan di Indonesia berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang pertama, di bawah Undang-Undang Dasar itu adalah ketetapan MPR, kedua undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, ketiga adalah peraturan pemerintah, keempat adalah peraturan presiden, kelima adalah peraturan daerah provinsi, dan yang keenam adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Selain peraturan perundangan tersebut, ada juga peraturan-peraturan pelaksana yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang lain, yaitu peraturan hukum yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, Menteri, dan lain sebagainya. Baik, itu tentang pengertian dan jenis peraturan perundang-undangan. Sekarang kita masuk pada poin materi berikutnya, yaitu tentang kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan. Secara umum, peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu penciptaan hukum, kedua pembaharuan hukum, ketiga integrasi pluralisme sistem hukum, keempat kepastian hukum, kelima pemecah masalah. Penciptaan hukum maksudnya adalah peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Pembaharuan hukum maksudnya adalah peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang efektif dalam pembaharuan hukum. Peraturan perundang-undangan dapat digunakan untuk memperbarui jurisprudensi atau hukum adat misalnya. Integrasi pluralisme sistem hukum. Di Indonesia masih berlaku berbagai macam hukum, misalnya sistem hukum adat, hukum agama, dan lain sebagainya. Nah, pembangunan sistem hukum nasional adalah dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut dalam tatanan yang harmonis satu sama yang lainnya. Kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan pada hukum kebiasaan, adat, atau jurisprudensi. Kepastian hukum memiliki arti penting dalam tindakan menegakkan hukum. Pemecah masalah. Secara umum, fungsi peraturan perundang-undangan adalah mengatur sesuatu substansi untuk memecahkan masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Baik, itu fungsi peraturan perundang-undangan yang dibawa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara umum. Secara khusus, peraturan perundang-undangan sesuai tingkatannya memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan MPR. Ketetapan MPR mempunyai fungsi dan kedudukan untuk mengatur tugas dan wewenang MPR berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua undang-undang. Fungsi dan kedudukan undang-undang adalah sebagai berikut.
Yang pertama, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tegas-tegas menyebutnya. 2. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Pengaturan di bidang materi konstitusi seperti organisasi, tugas dan wewenang susunan lembaga tertinggi negara atau lembaga tinggi negara. 4. Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya. Baik, itu tentang fungsi dan kedudukan undang-undang. Sekarang kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau lebih dikenal dengan istilah Perpu. Fungsi Perpu pada dasarnya sama dengan undang-undang. Yang membedakan Perpu dengan undang-undang terletak pada pembuatnya. Jika undang-undang dibuat oleh Presiden bersama dengan DPR, kalau Perpu dibuat oleh Presiden dalam keadaan mendesak dan kepentingan yang memaksa. Secara umum, fungsi Perpu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tegas-tegas menyebutnya. Kedua, pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya. Keempat, pengaturan di bidang materi konstitusi. Baik, itu tentang fungsi Perpu. Sekarang kita masuk poin selanjutnya, yaitu tentang peraturan pemerintah. Fungsi peraturan pemerintah adalah sebagai berikut. Pertama, mengatur lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya. Kedua, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Baik, itu tentang fungsi peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu tentang fungsi peraturan presiden. Peraturan presiden memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan peraturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Kedua, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya. Ketiga, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam peraturan pemerintah meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Baik, itu tentang peraturan presiden. Sekarang kita masuk poin selanjutnya, yaitu tentang peraturan daerah provinsi atau perda provinsi. Fungsi perda provinsi adalah menyelenggarakan otonomi daerah di tingkat provinsi dan tugas pembantuan serta dekonsentrasi dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah provinsi. Itu tentang peraturan daerah provinsi. Selanjutnya yaitu tentang peraturan daerah kabupaten atau kota. Fungsi perda kabupaten atau kota yaitu menyelenggarakan otonomi daerah sepenuhnya di tingkat kabupaten atau kota. Dan tugas pembantuan dalam rangka mengurus kepentingan rakyat di daerah kabupaten atau kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat di kabupaten atau kota. Baik, itu tentang perda kabupaten atau kota. Satu lagi yaitu masih ada peraturan pelaksana lainnya. Fungsi dari peraturan pelaksana lainnya adalah menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya dan di wilayah yang menjadi pengaturannya. Baik, sementara hanya itu dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Salam belajar.